apa nih di lapangan ya kan. Itu kalau malam di pinggir jalan suka ada kuntilanak. Sama makin besar deh. Iya. Itu rumah itu. Pokoknya belum habis. Kalau udah kesurupan tuh ngeliatnya apa aja, Kang? Terus Ini adalah sosok misterius yang ada di IG. Oh, betul. Aduh. boleh kita follow yang udah Hampir susu tadi. Iya jangan. Coy, Dia main di belakang layar. Gua nggak mau cerita. intro gua serem juga. Teman-teman, ini bukan sound effect. Ini natural ya. Natural. Natural aja. Mas Nara ini natural. Kalau gue cerita nggak seru, nanti katanya ngarang lah. Betul. Lah ya. Ya gimana? Jadi Bisa nggak dibukakan mata batin? Bisa nggak dibukakan mata ketiganya? Bla 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 bla. Mata bisa. batin. Oh bisa banget. Tapi basicnya dulu nih. Nah, Mata batin sama mata ketiga itu beda. kenalan dulu, belum kenal udah khotbah. Bener. Udah kenalin, coy. Biar resmi Ya. lah ya. Oke, jadi saya ibarat di sini gurunya ya. Oke, Oke, siap, di sini siap, kita siap. kehadiran Mas Nara. Ya, Mas Nara ya, ini ya. salah satu tim dari Indonesia Ghost Hunter. Indonesia Ghost Hunter yang kebetulan juga ada di channelnya Ya, channel kita berdua ya. Kang Didit. Subscribe lah. Ada teman-teman yang belum subscribe channelnya Kang Didit, buruan subscribe. Nah, sekarang kita lanjut mau tahu cerita tentang apakah orang awam bisa dibukakan mata batin. Kalau yang enak-enak mau, semuanya pasti mau. Yang nggak enaknya dulu deh. Nah, boleh kita bahas tuh. Enaknya apa sih? Enaknya. Kan kadang penasaran. Enaknya itu kalau misalnya kita bilang mata batin ya, otomatis itu kan hubungannya kan dengan batin atau rasa, aerosol. Ketika mata batin terbuka, itu sudah pasti intuisi itu akan naik. Perasaan kalian ketika ada sesuatu yang kurang baik di tempat itu atau sesuatu yang dapat membahayakan diri, itu akan terasa di batin kalian. Itu kalau misalnya kita tarik secara kehidupan normal. Ya. Kalau misalnya kita tarik ke ranah supranatural, enaknya mata batin nggak ada, coy. Nggak ada enaknya. Nggak ada. Kan kalau orang-orang situ pasti enak tuh dia bisa lihat ini, bisa lihat itu gitu kan. Ternyata nggak ada enaknya. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang kalian minta. Kamu dia kalau jawabnya. Cakep banget. Itu. Gue rasa nih anak kotes juga nih dia. Anak potes saya. Berarti memang dampak ya, maksudnya dibukakan mata batin dari orang yang awam, yang maksudnya memang belum punya basic seperti itu, tiba-tiba dibukakan, ya memang nggak ada enaknya ya. Apa kejadian yang kampretnya ceritain lah. Gini, sebelum cerita itunya, gue mau meluruskan satu hal dulu. Jadi dibukakan mata batinnya dari orang yang nggak punya ya, katanya. Awam ya. Awam, sebenarnya kalian ada. Ya, hanya saja itu masih Terhijab dengan tingkatan yang berbeda-beda pada setiap orang. ya. Nah, kalau misalnya pengalaman saya pribadi waktu itu kebetulan tawa dia. Gue tahu sih mas gitu. Seneng banget soalnya emang. Gue males deh. Jadi oleh guru kami ya, kenapa guru kami? Karena guru saya dan Didit itu sama. Sana. Kita Satu satu perguruan lah ya. Satu mbah. Gitu. Ketika saya pertama kali dibilangnya sih lebih ke disinkronisasikan, gitu. Itu seperti sebuah jalur baru ya, sebuah jalur baru
yang terbuka untuk akses umum. Karena apa? Kenapa saya bilang terbuka untuk akses umum? Pada saat pertama kali di sinkronisasi, orang tersebut itu belum bisa menguasai. Belum bisa menguasai dalam artian buka tutupnya. Nah, betul. Kapan harus dibuka, kapan harus ditutup. Selama 2 minggu, itu sama persis kasusnya. Taruh aja. Jadi sama kasusnya ketika yang jalan baru tadi. Ketika manusia melihat sebuah jalan baru, tentu dia akan penasaran. Ya, Lewat. sama analoginya seperti makhluk-makhluk tersebut. Ketika dia melihat sesuatu hal yang baru, hal yang bisa mengakses dirinya, ya kan, jalur ya akses, betul? Ketika ada yang bisa mengakses dirinya, dia juga akan bisa mengakses kita, gitu. Hukum tarik menarik. Ya. Kalau telepon cuma satu doang yang punya pulsa, yang punya paketan, nggak nyambung kan? Iya, benar. Nah, Bete, diret doang. Dirit doang. Mending dirit tentang satu. Oh iya. Mending centang 1, udah checklist biru nggak dibalas. Curhat. Curhat kan. Oke. Nah, jadi yang Mas Nara rasakan memang awam ya, awalnya awam. Betul. Jadi mencoba dengan apa tadi, membuka mata batin, dan memang ada dampaknya ya. Jadi pada saat itu malam pertama ya. Malam pertama dibuka. Malam pertama. Kalau sebutnya awam kayak enakan, remaja polos. Iya. Gaji gue remaja bola. Itu malam pertama dibuka kan. Semua makhluk yang ada di area situ saya bisa akses. Nyata. Sering. Jadi semisal satu pemancar ya yang bisa mencakup sebuah area tertentu, maka area tertentu itulah yang bisa saya cakup, dan pada area situ juga bisa mencakup saya gitu. Ketika mereka, yang saya bilang tadi, ketika mereka bisa diakses, dia bisa masuk saya gitu. Sama-sama punya paketan. Dan yang kebetulan penasaran dan kebetulan gua apes, dia datang. Bukan dia doang, tapi dia dan dia. Oke, nada bagus tuh. Dia. Pencairan. Saat tenang mau tidur, coba bayangin lu mau tidur ya kan, udah santuy, apa di kelas, alarm udah nyala, nyaman. Halo bang, gitu kan males tuh. Tapi itu berarti itu dampaknya. Dari atas langsung. Dan terlihatnya itu benar-benar lucu. Jadi ketika kita melihat secara mata batin pertama kali, anggaplah kita ya, itu awalnya itu hanya seperti titik. Awalnya seperti titik. Ntar dia lama-lama gede, baru jelas. Berwujud. Jelas. Itu jelas wujudnya. Jelas. Seperti tadi yang di pintu. Dan kita tahu dan juga sering dikatakan oleh Didit juga ya, bahwa makhluk-makhluk tersebut itu benar-benar mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar gitu. Mereka mirip sekali dengan manusia pada umur tertentu, 7 tahun ke bawah ya. 7 tahun sampai dengan 5 tahun. Berarti kepoan banget. Banget. Kepoan banget. Kenapa saya bisa bilang kepoan? Ya kayak misalnya di sekitar sini, sekitar kita aja sudah ada sekitar 6 sampai 8. 6 sampai 8. Sekian sekarang. 6 sampai 8 sosok. Nah, Mungkin ada yang baru ngerasain di kakinya ada angin. iya, tadi sih dari sana ya. Iya, tadi itu. positif banget ya. Enggak, itu tetangga. Maksudnya bisa Jadi Mas Nara dibukakan mata batin orang awam
pas dibuka kan udah ditutup lagi kan maksudnya? Ya agak, kan saya kan belajar. Dibuka dulu baru belajar. Dibuka dulu baru belajar. Tapi bisa nggak sih dibuka terus ditutup? Enggak. Enggak, karena sesuatu yang sudah robek tidak akan bisa kembali sampai seperti Semula. Oke, berarti kecuali baiknya gimana nih untuk orang yang awam yang katanya sekedar coba dong mau Pengen tahu. buktikan gitu, dipinjemin. dipinjemin ya. Nah, secara gampangnya gitu. Kalau kita buka, kita robek di situ, itu untuk dia bisa menutup permanen seperti saat dia lahir, karena dia nggak terlahir dengan robekan itu nggak akan bisa hilang permanen lagi. Kecuali kita pinjemin, kita ambil lagi. Itu yang paling aman. Itu yang paling aman. Nah, tapi berarti dampaknya ketika dibukakan mata batin memang seterusnya dia akan merasakan, dia akan bisa lebih peka. Nah, karena itu hubungannya tadi ke intuisi, nggak cuma mata doang, tapi semua indera yang kita punya itu akan ngerespon. Itu yang jadi masalah. Semua indera yang kita punya. Contohnya apa? Kita mau tidur, kita mau santai, kita lagi istirahat dalam keadaan kita masih kontrol. Datanglah sosok ini curhat. Kita mau tutup kuping nggak bisa, karena itu bukan sebuah pendengaran fisikal. Kalau misalnya yang datang ya makhluk-makhluk liar pinggiran mah lucu ya. Lucu. Tapi lain ketika yang datang itu arwah. Nah, ini perlu diluruskan sedikit. Arwah maksudnya? Arwah yang seperti apa yang Nah. tergantung-gantung di antara langit dan bumi? Ketika arwah datang, dia nggak akan ngomong apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang bilang dia berkomunikasi dengan arwah itu hanya bisa menyampaikan emosinya saja. Menarik. Arwah itu hanya bisa menyampaikan emosinya saja. Gitu. Berarti apakah memang kita hanya cukup mendengarkan saja lah gitu atau memang Masalahnya itu bukan didengar, tapi dirasakan. Dirasakan. Oh. Jadi ketika misalnya begini ya, misalnya begini. Contoh kasus, kamu melihat seseorang dengan kekurangan fisik tertentu, ya, dengan kehidupannya dia yang bersusah payah, ya kan? Apa yang kamu rasakan? Iba pasti. Iba, Sebagai ya? dirinya, Oh, sebagai diri dia apa sebagai diri saya? sebagai dirinya. Sedih apa ya? Sedih mungkin. Marah, Kecewa. Iya. Karena kan kayak nggak adil nih kok dia sempurna, gua ini gitu. Yang Nah. mungkin sedih gitu, kecewa. Itu pada saat manusia dengan manusia. Tapi ketika kamu dengan arwah yang beneran arwah, kamu akan merasakan semua proses kehidupan dia, sakaratulnya dia, hingga penyesalan dia setelah melewati masa sakaratul. Nah, setelah lepas. Pertanyaannya, arwah yang seperti apa yang bisa sampai dia menggantung di antara bumi dan langit? Itu kasus spesial. Karena manusia yang meninggalkan tubuhnya, meninggal dunia dalam keadaan normal, kita sudah tahu kemana arahnya, yang sempurna. Iya. Bunuh diri, Benar. ya Oh. kan? Salah satu contohnya. Kenapa bunuh diri? Nanti itu episode kedua aja panjang. Orang-orang yang terikat kontrak. Oh. Kontrak di sini pesugihan dan sejenisnya. Mm-mm. Kenapa kok hubungannya pesugihan sama arwahnya nggak bisa dengan sempurna? Karena ada janji yang dia jual untuk apapun itu. Ini ada batasan-batasan. Nggak semua orang bisa diakses dan nggak semudah itu. Oke, menarik nih. Ketika ada orang yang melakukan pesugihan ya mas, misalnya ketika orang itu meninggal, apakah akan turun ke keturunannya? Tergantung perjanjian. Tergantung itu dia perjanjian. masalahnya. Tergantung kontraknya. Dan
fatal sekaligus lucunya, kebanyakan ya, atau sebagian besar pelaku pesugihan itu kan nggak ada kontrak tertulis. Iya. Nggak ada hitam di atas putih. Dia nggak tahu nih apa yang sedang diucapkan saat itu, ya kan? Atau yang sebenarnya dimaksudkan saat itu oleh pihak satunya. Kalau ini mah Gitu. aja. Salahnya ya. Ya, misalnya contoh paling gampangnya adalah kamu akan saya beri kekayaan duniawi asalkan kamu mau mengabdi pada saya. Ya. Pikiran manusia yang cetek pasti akan berpikir, oh ngabdi paling ngasih sajen ya kan, gitu-gitu aja. Dia nggak nanya dan dia nggak kepikiran karena udah keburu nafsu duniawi Ya, kan. Iya, benar. Sampai kapan mengabdinya? Kalau sampai akhir dunia, Selesai. Oh, akhir dunia mah. Terus Akhir dunia ya. Dia seandainya batas Alemong. dia putus, ada anaknya, ada cucunya dia. Akhir dunia ya alemong. kirain seumur hidupnya dia kelar gitu. Ternyata mereka itu kan kita ya karena kebetulan kita orang-orang yang mengerti tentang hal-hal seperti ini, kita mengertilah bahwa makhluk-makhluk ini tuh hebat banget dengan tipu daya. Setuju Mereka kan? lebih tua Iya, betul. daripada kita. Kitanya bohong-bohongin anak kecil. Nah, berarti apalagi anak kecil ya. Bang, permen bang, kopi. Udah, nih. Nah. Yang menarik berarti ketika misalnya ada orang yang kesurupan gitu. Nah, terus dia minta misalnya minta kopi lah atau rokok segala macamnya. Apa yang harus kita lakukan? Gua aja belum ngopi, lu minta kopi. Oke. Koin. dengan pengalamannya dia seperti itu. Nah, tapi menarik membahas tadi apa mata batin. Kebetulan di sini juga Mas Mardian kan punya basic seperti itu. Nah, enggak. Paling kayak ngerasa, Mas. Ngerasa. Kalau misalnya lagi kebetulan ngeliat, pernah ngeliat. Nah, cuma dulu tuh waktu sekolah itu sering banget kesurupan. Sering banget kesurupan. Kalau lagi kesurupan tuh melihat apa aja. Dan sekali kalau udah kesurupan tuh ngeliatnya apa aja, Kang? Terus Siapa? Sini. Kalian tegang. Hah? Kenapa ini? Apanya kenapa? Baru-baru udah kenapa? saya Iya tahu. Justru itu kedatangan. Ngomong. Iya. Jangan gitu celana satu baru. Iya. Celana baru. Sini tahu. Nah, jatuh. Dikeluar paksa Jangan lah orang lagi nggak siap. Celananya masih licin. Sepatunya sepatu baru. baru buat laundry. Makanya. Kalau sepatu dekil sih biarin amat. Lucu kan? Ini di nanti. Untung bawa pawang. Guys, untung bawa pawang. Pawangnya ada. Jadi emang sebenarnya tempat ini tuh
Udah lama lah, nggak keisi. Cuman emang aku kenal sama yang punya. Udah aman banget sih. Cuman ya mungkin yang tadi Mas Yusuf bilang, Ayo di semua tempat gitu. segarkan dulu. Nanti kita biasa ya Mas, kalau udah selesai pembersihan. Lu kan ntar pagi-pagi subuh pada sholat. Zikir ya. Itu kan pembersihan. Gimana sih? Ya kan itu subuh. Kan nanti jam 2 jam 1 kan kita tidur. Agak men, masalahnya ini kita lagi ngobrol. Kagak sopan men. Iya. Lagi ngobrol ya kan tiba-tiba nyelak. Buset, kagak tahu kamu. Diindit apa? Ingat, yang harus banget diingat adalah jam 12 ini, hampir jam 12. Gue belum ngopi, jadi gampang emosi. Boy, kopi boy. Iya. Masih. Ini Kang Didi. Mas Dudut tahu. Dapat ijazah dari beliau. Wah, Ganti profesi ya. iya. Jangan asli. Jadi kopi. Jangan ngomong-ngomong ijazah ntar pada minta. Aduh, sambil kita bicara ngobrol ya. Biasa apa Ismail Azam, Sirul Asrar, apa Sirul Jalil. Yakum, mudah itu. Sirwal taksir. Sirul Al-Taksir, wal Fulus, wal Atakabir. Pulus. Udah resmi dong nih kalau dituang kopi nih. Udah jangan ditaruh sini, taruh di depan. Ini kamera masih rolling ya? Masih dong. Kalau orang-orang lain datang ke tempat serem, mereka uji nyali coy. Kalau kita datang ke tempat serem, biar demitnya yang uji nyali. Berani nggak lu minta kopi gua? Untungnya bawa pawang. Nah, menarik banget yang tadi baru buat dibahas tentang ya apa mata batin. Terus, nah yang tadi baru banget terjadi itu apa? Bisa dikatakan Interaksi. kesurupan atau kerasukan apa memang apa sih? Kalau orang awam tuh kan belum. Nah seperti ini. Kan masih juga banyak bilang bohongan gimmick itu settingan. Kan mereka nggak ngerasain dan nggak punya apa ya? Pengetahuan. Iya pengetahuan seperti ini. Gini loh. Jadi yang namanya kesurupan, kita harus urai dulu dari dasarnya. Bahwa ada sebuah konsep yang menjelaskan manusia itu terdiri dari 3 elemen: fisik, ruh, dan kesadaran. Saat seseorang itu berdiri dengan 3 hal ini menjadi satu, fisiknya ada, kesadarannya penuh, dan ruhnya penuh, dialah manusia normal. Saat seseorang kesadarannya berkembang, saat seseorang ruhnya sudah terlepas dari tubuhnya, mati dia. Ya kan? Saat seseorang terlepas kesadarannya dari tubuhnya, bengong dia. Ya kan? Yang jadi pertanyaan, kesurupan ini ada di sebelah mana? Saat seseorang itu melepaskan kesadarannya, bisa dengan dia melepaskannya secara total, menghilangkan kesadarannya penuh, atau dengan sedikit menggeser kesadarannya, dia sadar tapi menjadi sebuah sisi minor dalam dirinya, sebuah ego, minor ego. Dia hanya sebagai penonton terhadap dirinya sendiri dan menyerahkan kesadaran itu kepada orang lain. Ini bahasa gua pada ngerti nggak? Ngerti. Yang tadi menyerahkan dirinya kepada orang lain. Terus nah ini menarik. Kan banyak orang tuh yang maksudnya dibilang kesurupan itu bukan karena dari justru makhluk-makhluk. Apakah benar emang apa dari pikiran, stres ataupun itu tuh. Mbak kita lihat tawang kesurupan. Kalau ada beberapa kategori di kesurupan itu sendiri, ya kan? Kategorinya itu yang kesurupan yang hanya setengah aja, ya kan? Atau dia
yang dikendalikan atau dia total kesurupan total menjadi si makhluk itu sendiri Menjadi kepribadian yang lain. gitu. Cuman itu semua biasanya ya kalau enggak karena ada kita gimana ya, selain bahasa yang enaknya selain data Apa ya sebutnya? kondisi Disabilitas. spiritual ya Nah, jatuhnya ya, disabilitas spiritual. Disabilitas spiritual. ada kekurangan pada spiritual seseorang ya. Kalau itu kan berarti kan tubuh halusnya ya kalau kita bilang. Kesadarannya. Kesadaran. Nah, kemudian pada fisiknya gitu, entah itu mungkin tingkat kesadaran otak yang nggak bisa penuh seperti manusia normal, atau yang ketiga itu ada trigger tertentu yang seperti kamu alami pada usia sekitar 6 sampai 7 tahun. Pernah ada kejadian apa? Kalau di pas usia-usia segitu tuh kalau ngeliat makhluk tuh benar-benar nyata. Pada saat itu kamu belum kesurupan. Belum. Maksudnya yang waktu di Pangku kali. Yang mana? Yang waktu yang lu cerita di Pangku apa gimana gitu. Oh Yang pun- iya. Tahu setan togel. Nah itu waktu sebelum sekolah tuh aku ke masukan dia. Jadi setiap pagi itu di rumah ya zaman dulu tuh orang selalu minta ini. Setan apa? Togel. Bagi nomor. Ini prospek loh, bener. Masa depan cerah. Untung. Namanya nge-real aja kok aneh-aneh. Besok malah nyari alamatnya nih. Dari kejadian itu selepas kejadian itu ya dari situ udah ngeliat apa aja sama ngeliat apa aja ngeliat pocong sebetulnya pocong sampai pernah melihat itu keranda terbang di depan rumah orang itu, dan saya itu biasa aja, cuma pas udah mulai balik mulai dewasa itu malah jadi penakut Karena ketimbulnya kesadaran, bangkitnya sebuah kesadaran atas kondisi kita manusia dan mereka non manusia. Timbul rasa takut bahwa ilmu itu berbahaya. Nanti lo ini kita menanggulangi sedikit berbahayanya ilmu pengetahuan. Ketika melihat hantu, melihat makhluk astral, melihat apa, apa yang kita lakukan? Nah iya itu kan. Yang paling sederhana tapi tidak sederhana. Ingatlah dirimu sendiri dulu. Ingatlah dirimu sedang di mana, dirimu siapa, baru mulailah berdoa untuk keselamatan dirimu. Jika tidak bisa melawan atau konfrontasi atau dialog langsung. Kalau kondisi mental kita sudah kuat, kita udah strong secara spiritual, kita udah kuat, dia muncul das. Ya, kalau memang kita kuat ya salam. Kalau nggak kuat, kita teriak, kita kaget. Tapi tingkatan kuat itu kan berbeda-beda. Ada yang langsung habis teriak kabur, ada yang teriak pingsan. Tapi ada juga yang tingkatan orang kuat, begitu dia muncul salam. Siapa ya? Tambahan, ada satu lagi. Mana? Ketika manusia itu sudah terbiasa untuk takut, terbiasa untuk menerima hal-hal seram itu yang menyeramkan. Contohnya seperti kamu piara burung dari kecil, taruhlah di kandang terus sampai dia besar, dia nggak akan bisa terbang. Atau kakak tua, ikatlah dia terus kakinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu lepas rantainya, dia nggak akan bisa kemana-mana. Tiba-tiba hilang dia. Berarti memang hal-hal itu tergantung dari mindset pikiran ya. Betul. Bisa dibilang kalau memang didasari dengan rasa takut, ya mau gimana pun terus takut. Ya. Kayak yang aku bilang tadi. Jadi menarik yang tadi dibahas tentang kesurupan Dan aspek-aspek. aspeknya tersebut. Nah, udah kelar ya? Iya. Tadi udah sedikit dibahas ya. Nah, apa nih? Apa yang dimaksud dengan astral projection? Nah, ini Itu apa tuh?
Bahasa Nah, keren. Iya nih, aku nih awam nih, nggak tahu nih, maksudnya belum paham tentang seperti itu. Astral projection. Apa tuh, Kang Didi? Proyeksi astral. Iya, itu. Itu bahasa Indonesianya, Bang. Bahasa Indonesianya itu bahasa Jawa, Rogo Sukmo. Progo Sukmo. Progo Sukmo. Progo. Progo Sukmo berarti kayak keluar ya? Keluar dari tubuh fisik. Nah, yang tadi gue bilang itu melepaskan kesadaran ini secara sadar, meninggalkan tubuh fisik. Melepaskan kesadaran secara sadar. Ya, karena kalau kayak kasusnya kesurupan kayak si abang tadi, dia melepaskan kesadarannya tanpa dia sadari, tanpa dia inginkan. Kalau ini dengan kita inginkan, dengan kita sadari, entah kemana ini isinya orangnya gitu. Oh, berarti kalau astral projection itu mengeluari kesadaran dengan sadar. Iya, dengan keinginannya. Berarti bisa dibilang kayak ruh kita keluar gitu nggak sih apa? Kalau ruh luar meninggal. Ini kalau zaman dulu suka ada orang-orang sakti, orang-orang yang sesepuh zaman dulu banget, sebelum ya zaman kerajaan lah, yang biar gampang, biar nggak ada yang ngeklaim. Zaman-zaman ya. Ada yang ngelihat dia di kampung Kembang nih, lagi tani. Tapi di kampung Buah juga ada yang ngelihat dia lagi tani juga. Yang mana yang benar? Nah, itu ini namakan astral projection. Kemungkinan itu adalah sebuah astral projection di mana seseorang melihat dia di dua tempat yang berbeda pada saat yang sama. Bisa jadi hal itu terjadi jika memang dia mampu untuk menampilkan sampai dengan dilihat mata fisik. Tapi di tingkatan di bawah itu bisa jadi adalah contohnya gini, kita lagi ngobrol nih. Tiba-tiba Mardian ngastral, hilang kesadaran, dia bengong aja atau diganti sama yang lain, dia ke tempat lain. Oh gitu. Tadi waktu mulai kolaps itu apa yang kelihatan? Yang tadi mulai masuk lah. Sosok laki-laki sih. Terus Pokoknya setiap saya cerita ini langsung di sini kayak tebal. Gak apa-apa, ceritain aja. Iya, kayak tebal, jadi ada jeda lagi. Nanti kayak gini nih, langsung di sini. iya, Di sekitar kepala. Dan ngomongin astral projection, dulu waktu kecil gini mas, enggak kecil banget sih waktu SD itu tidur. Saya ngerasa diri saya melayang, tapi saya melihat fisik. Nah, Dan taruh gua sebelum lu cerita gua tambahin satu. Mungkin lu pernah ngerasain bahwa ukuran benda-benda yang ada di kamar lu itu menjadi sangat besar atau menjadi sangat kecil. Pernah nggak kayak gitu? Atau jauh gitu. Perasaan itu dari kasur ke ujung pintu kok jauh banget gitu. oh iya pernah. Iya, karena dimensi kita sudah berbeda dengan dimensi fisik di kamar tersebut. Gitu. Gue sampai SMP masih kayak gitu. Masih kayak gitu, itu cuma sekali doang sih. Gue sering. Itu bahaya nggak sih? Apakah nanti saya bakal ngalamin lagi atau? Sebenarnya bahaya banget itu, parah banget. Jadi untuk biaya penyembuhannya nanti bisa gue serius banget anjir. Dokter loh. Boleh resep yang agak panas gitu. Iya nanti ya. Mau kalau ngelihat mantan panas dingin ya, Pak. Justru demit itu lebih mantan itu lebih serem dari Enggak juga. Oh, enggak sih. Alhamdulillah mantan gue udah meninggal semua. Ngeri ya. Nah, jadi menarik yang tadi astral projection itu, aku masih belum ngerti. Ketika kesadarannya keluar, reaksi yang di dirinya itu apa tuh? Di fisiknya? Di fisik itu apa dia emang dia Non aktif, Mati rasa. Makanya yang dia lihat adalah tubuhnya dan jarak dari tempat tidurnya ke pintu itu akan terasa jauh sekali, terasa kecil sekali karena dimensi dia berbeda. Itulah yang menjelaskan kenapa saat ada katakanlah demit itu bersuara di dekat kita, suara terdengar jauh. Padahal bukan karena jarak secara fisikal, tapi dimensi kita berbeda. Seperti itu. Enak banget. Lo pada pinter semua lo kelamaan. Ini harus bimbel nih kayaknya besok bukan bimbel. Jadi banyak pengalaman, banyak cerita yang didapat dari Mas Didit. Nah, terutama kita di sini Ntar lu. Kita harus ada pembuktian nih. Jangan ngomong astral projection. Asal memang buat
mungkin dari sebelah sini. Tolong mas. Apaan? Kecoa. Toang itu nggak pernah menakutkan sampai dengan dia terbang. Di bawah gua tuh. Bang, lu ngapain tutup kuping? Refleks ya. Dia emang Kecoa adalah teman. Ya, teman kita. Tapi gue gak. kalian jauh-jauh. Kalau terbang. Jadi gimana nih, Kang Didit? Gini, kita pura-pura nggak lihat. Kita butuh beberapa orang volunteer nih buat membuktiin secara langsung. Kau coba. Ini nggak menuduh ya, nggak menuduh. Kita butuh dua orang cukup ya kayaknya. Cukup. Satu aja. Ini nggak berbahaya. Nah, tapi sedikit ketika yang tadi kita mau merasakan tuh master projection ataupun itu dari Kang Didit sendiri yang lihat, apakah Kang Didit kayak ngelihat basicnya dia, oh ini kuat bisa dibukain, oh ini nggak kuat jangan. Gini, Bisa kalau dibilang melihat gitu nggak? dia kuat atau enggak, karena dalam pengawasan, dalam pantauan, ya biarin aja dia mengalir. Seandainya sesuatu yang membahayakan terjadi, kita ambil alih. Mereka pun berbagi informasi juga. Nah, bener. Nah sekarang kan kita mau nyoba nih, Kang Didit kita mau nyoba apa nih? Master Gini, projection apa? tadi kan udah ada yang melihat sosok laki-laki jelek, males gua menceritainnya orang-orang jelek. Udah jelek belagu lagi. Berarti kita nggak bisa menggunakan beliau ini sebagai proyek percobaan untuk tatap muka. Bener. Sorry men, bukan percobaan. Apa? Sudah bertahun-tahun dicoba coy, buat percobaan. Kan buat mereka baru. Iya juga sih. Iya. Berarti Minta. Kalau berarti ada interaksi langsung secara sadar, duduk. Satu lagi dengan rileks berbaring. Nah, ini yang mana? Yang mana? Berbaring maksudnya? Ada tikar pandan Kan kan? astral projection. Pakai tikar pandan lah. Nggak ada. Kita ke kober dulu berarti. Pasti banyak yang nganggur coy. Tapi maksudnya yang pengen dia sebenarnya. dampaknya enggak. Tadi bilang, ntar juga subuh lu pada butuh. Nawar, ya. Iya. Ya sudah lah. Saya ini yang pengen dari kemarin. Fitnah aja nih. Mengalihkan. Tapi bener. Mengalihkan ini nih. Udah, skuy. Jadi dua orang ini. Iya, jadi membuktikan ke teman-teman juga bahwa yang seperti itu ada dan bisa dirasakan. Gini, gampangnya kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Oke. Mau 2, mau 3 atau mau kalian semua kecuali dia juga bisa. Tuh, dia. Nggak usah lah yang dalam frame aja nih. Iya. Intinya apa? Itu berdasarkan keinginan kalian. Dah, itu aja. Ada afirmasi untuk menerima sebuah kondisi yang akan ditawarkan. Prinsip dasarnya hipno itu kan gitu. Saat seseorang meminta sebuah perizinan, meminta persetujuan, saat lu memberikan persetujuan itu, afirmasi mas. Secara tidak sadar lu udah mengizinkan untuk masuknya perintah. Kang, ini kita pakai ilmu SD nih. Gimana tuh? Kalau disuruh ngaku nggak bakal ada yang ngaku. Jadi bener-bener Kang ini ditunjuk aja siapa yang ada. Ayo. Aman men, aman. Lu mau nyobain panjat dinding tapi pakai pengaman double. Jadi Tiga dah, Kang. Biar adil 3 deh. Biar orangnya kita tetap different nih. dapat ya kan, syukur-syukur ada interaksi langsung ya kan, tapi nggak bahaya. Tapi nggak bakal kayak rasukan ya. Agak lah. Dan nggak bakal bikin pulang. Ya kagak, rumah kita. Kalau kerasukan juga paling kayak tadi, kita tawain dulu baru kita tolongin. Ya. Iya mama. Nah, ngapa bocah? Jangan apa ya. Apa ya? Apaanan? Mau. Buka matanya. Nah, bocah apa gitu. Jadi nomor 1 kita safety. Keamanan.
Insya Allah keamanannya udah ada. Tapi udah aman ya. Udah aman. Aman, gengs. Mencari lapak, gengs. Ya, hajatan. Rrr.